Halo, perkenalkan nama saya Septiana Marsalinda Simbolon. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan dari mitosis dan juga meiosis. Tapi sebelum itu, mungkin kita sering bertanya-tanya, mengapa sih pembelahan sel itu sangat penting terjadi di dalam tubuh kita? Nah, yang pertama di gambar ini saya memperlihatkan bagaimana proses pertumbuhan manusia dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, hingga juga lansia. Kira-kira kenapa ya tubuh kita bisa seiring berjalannya waktu bisa bertambah besar dan bertambah tinggi? Yaps, jawabannya tentu karena ada pembelahan sel di dalam tubuh kita. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita masuk ke contoh kasus yang kedua. Ketika kita mengalami luka, kira-kira sel yang rusak itu mengapa luka kita itu bisa terobati? Itu karena sel yang rusak di dalam sel yang rusak pada bagian tubuh kita, baik pada bagian tertentu, itu akan digantikan oleh sel-sel baru, dan itu dapat terjadi hanya jika sel tubuh kita masih aktif melakukan pembelahan. Lalu yang ketiga, bagaimana mungkin kita bisa terbentuk tanpa adanya sel telur dan juga sel sperma? Kita semua pasti sudah tahu dan sudah paham atau familiar dengan hal ini, bukan? Nah, itu juga ada hubungannya dengan pembelahan sel yang terjadi dalam tubuh kita. Tapi perlu diketahui bahwa ketiga hal ini itu ditentukan oleh pembelahan sel yang berbeda. Nah, ketiga contoh kasus tersebut menunjukkan pentingnya pembelahan sel di dalam tubuh kita. Berdasarkan fungsinya, ada dua jenis pembelahan sel, yaitu mitosis dan meiosis. Secara sederhana, pembelahan mitosis merupakan pembelahan secara langsung, di mana yang dilibatkan adalah sel tubuh atau sel somatis yang akan menghasilkan dua sel anakan yang memiliki jumlah kromosom yang sama dengan induknya, yaitu 2N. Sedangkan pembelahan meiosis adalah pembelahan yang melibatkan sel-sel gamet dan akan menghasilkan 4 sel anakan yang memiliki jumlah kromosom yang berbeda dengan sel induknya. Nah, mungkin kalau kita lihat di gambar, sekilas itu kita bisa melihat bahwa tahapannya memiliki nama-nama yang sama ya. Tapi perbedaannya di pembelahan meiosis itu akan mengalami 2 kali. Maka dikatakan ada meiosis 1 dan juga meiosis 2. Oke, kita akan masuk ke dalam pembelahan mitosis. Nah, sebelum pembelahan mitosis, di situ diperlihatkan bahwa ada tahapan interfase. Mungkin orang-orang sering mendengar bahwa tahapan interfase ini adalah tahapan di mana sel beristirahat. Namun, saya cukup kurang setuju dengan pernyataan tersebut. Karena tahapan interfase ini merupakan tahapan di mana sel melakukan persiapan dengan menimbun energi untuk proses pembelahan. Malah di tahapan ini terjadi lebih lama karena dia perlu mempersiapkan energi yang lebih banyak. Nah, proses interfase ini umumnya melalui 3 tahapan, yaitu tahapan gap pertama, sintesis, dan tahapan gap kedua. Nah, fase G1 merupakan tahapan saat sel mengalami pertumbuhan dan perkembangan dengan ditandai berkembangnya cairan sel, organel sel, serta sintesis dari bahan yang akan digunakan pada fase S. Nah, setelah melewati fase G1, sel kemudian akan melalui fase sintesis atau S. Nah, pada fase ini, sel akan melakukan duplikasi DNA sebagai materi genetik yang diturunkan ke sel anak. Hasil DNA akan menghasilkan 2 salinan. Kemudian pada fase G kedua terjadilah peningkatan sintesis protein yang merupakan proses persiapan terakhir dari interfase. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam tahap profase. Profase ini merupakan tahapan awal dari pembelahan mitosis. Nah, di tahapan ini sentrosom akan direplikasi. Jadi akan terlihat ada 2 sentrosom. Lalu kedua sentrosom itu akan bergerak ke masing-masing kutub inti sel yang lokasinya tentunya akan berlawanan arah. Nah, di sisi lain, selain penduplikasian sentrosom, di tahap profase ini kita akan melihat bahwa mikrotubulus atau serat protein itu akan mulai terlihat. Dan mikrotubulus ini yang kemudian akan membentuk benang-benang spindel. Nah, benang-benang kromatin juga akan menebal dan menghasilkan kromosom. Dan kromosom ini merupakan tempat untuk benang-benang spindel menempel. Di tahapan terakhir profase akan ditandai dengan membran inti mulai rusak dan menjadi bagian-bagian kecil, serta seluruh sel berada di tempat yang seharusnya. Nah, tahapan selanjutnya adalah metafase. Di tahapan metafase ini, nukleus atau membran inti akan rusak dan mulai tidak tampak. Nah, selanjutnya kinetometer itu akan terhubung oleh sentromer yang membuat kromosom akan berjejer dalam satu garis lurus yang sama. Nah, setelah semuanya sudah dalam satu garis lurus yang sama, maka akan memasuki tahapan selanjutnya, yaitu anafase. Nah, pada tahapan anafase, kromatid dan sentromer akan saling memisah dan kemudian membentuk kromosom baru. Kromosom baru itu kemudian ditarik benang spindel menuju kutub yang berlawanan. Jumlah yang berpindah ke kutub satu dan kutub yang lainnya itu memiliki jumlah yang sama. Dan perlu diingat juga ya, pada tahap anafase ini terjadi fase pembelahan sitoplasma, organel, dan membran seluler. Fase itu disebut dengan sitokinesis. Dan terakhir adalah tahapan telofase. Nah, pada tahap ini kromosom telah sampai ke kutubnya dan mulai merenggang. Benang-benang spindel yang menghubungkan mulai menghilang, serta membran inti yang tadi sudah tidak terlihat akan mulai terlihat lagi, di mana nukleus mulai bergabung satu sama lain. Setelah tahapan telofase, maka kedua membran inti atau nukleus akan saling memisah, dan seperti di gambar kalian akan melihat bahwa ada 2 sel anakan yang sama atau identik. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam tahapan meiosis, di mana tahapan meiosis itu sendiri merupakan tahapan yang akan menghasilkan 4 sel anakan dengan jumlah kromosom setengah dari induknya. Nah, meiosis ini terjadi secara 2 kali, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Umumnya mereka merupakan tahapan yang mirip gitu, tapi beberapa tahapan lagi yang di dalamnya mengalami proses yang berbeda. Kita akan masuk ke dalam meiosis 1.
yang dimulai dengan tahap profase 1. Nah, di tahap profase 1 ini ada beberapa subtahapan. Yang pertama adalah leptoten, di mana kromatin akan berubah menjadi kromosom. Yang kedua zigoten, yaitu sentriol bergerak ke kutub yang berlawanan dan kromosom homolog akan berpasangan. Lalu yang ketiga pakiten, di mana kromosom homolog masing-masing membelah sehingga mempunyai 4 lengan. Lalu diploten, yaitu kromosom homolog sedikit agak terpisah. Dan yang terakhir yaitu diakinesis, di mana sentriol berada di kutub yang berlawanan, lalu akan terbentuk benang-benang gelendong, membran inti, dan juga nukleus akan lenyap atau tidak terlihat. Lalu lanjut yang kedua, tahap metafase 1, di mana di tahapan ini akan ditandai dengan kromatid berjejer secara berpasangan pada bidang ekuador. Lalu ke tahap anafase 1 yang ditandai dengan masing-masing kromosom homolog akan bergerak ke kutub yang berlawanan. Lanjut ke telofase 1, di mana tahap ini akan memperlihatkan membran inti dan nukleus kembali terbentuk, namun benang-benang spindel akan lenyap. Membran sel akan mulai terbentuk sehingga sitoplasma telah terbelah menjadi 2, atau disebut juga dengan bagian dari sitokinesis, di mana dia akan membentuk 2 sel anakan yang mempunyai separuh kromosom induk. Setelah mengalami tahapan meiosis 1, maka pembelahan akan lanjut ke meiosis 2. Nah, tahapan ini juga mengalami profase, metafase, anafase, dan telofase. Namun, jumlah sel akhir yang dihasilkan adalah 4. Yang pertama, profase 2. Membran inti dan nukleus lenyap di tahap ini. Sedangkan sentriol mulai bergerak ke kutub yang berlawanan, lalu sentromer akan terikat pada benang-benang gelendong. Nah, kemudian di tahap metafasenya, kromatid akan berjejer di bidang ekuator seperti pada metafase 1. Nah, selanjutnya di anafase 2, sentromer akan melakukan pembelahan, kromatidnya akan memisah dan masing-masing bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Di tahap akhir, di tahap telofase 2, membran inti dan nukleus akan mulai terbentuk kembali. Kromatid sudah berubah menjadi kromatin, dan sitokinesis terjadi di tahapan ini sehingga terbentuk 4 sel anakan haploid. Demikianlah penjelasan dari pembelahan sel yang terjadi di dalam tubuh kita. Sampai bertemu di penjelasan berikutnya. See you!